Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan untuk materi kita pada kesempatan ini adalah tentang kisah teladan Luqman. Kemudian kompetensi dasar dari materi ini yang pertama adalah memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Dan yang kedua, menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Kemudian, selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Dan yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Dan untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Dan yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Jadi, Bapak berharap setelah kita mempelajari materi ini, tujuan pembelajaran yang barusan Bapak sampaikan itu tercapai. Dan dengan cara mencapainya itu adalah dengan belajar yang baik dan ikuti proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Baiklah siswa-siswi semuanya, kita lanjutkan kepada materi. Yang pertama adalah siapakah Luqman? Luqman itu adalah seorang putra dari Bawra' bin Tareh. Nah, Bawra' bin Tareh adalah ayah dari Luqman. Dan Luqman itu sendiri hidup selama 1000 tahun. Kemudian ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Kemudian pekerjaan Luqman pada awalnya adalah seorang tukang kayu. Ya, kemudian beliau juga pernah menjadi seorang tukang jahit. Dan pada akhirnya beliau diangkat menjadi seorang qadi. Nah, qadi artinya hakim. Nah, Luqman itu adalah orang yang bijaksana, seorang yang soleh, sehingga pantaslah beliau diangkat menjadi seorang qadi atau hakim karena kesolehannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah Luqman banyak bersyukur. Nah, hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Luqman itu adalah orang yang pandai bersyukur. Nah, bersyukur itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, syukur bil qalbi, yaitu syukur dengan hati. Yang kedua, syukur bil lisan, yaitu syukur dengan ucapan. Dan yang ketiga, syukur bil arkan, yaitu syukur dengan perbuatan. Dan ayat ini relevan dengan ayat yang lainnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di mana kandungan dari ayat tersebut adalah bahwa apabila kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Namun sebaliknya, jika kita ingkar kepada nikmat Allah, maka siksaan Allah sangatlah pedih. Oleh karena itu, Bapak mengharapkan kepada kalian, mari kita bersama-sama untuk senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena nikmat dari Allah tak terhingga dan tidak bisa dihitung. Hanya dengan bersyukurlah cara kita berbakti dan taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Luqman ayat 12 dijelaskan lagi, apabila kita bersyukur atas nikmat Allah, maka sesungguhnya kita itu sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Jelas sekali, karena jika kita bersyukur kepada nikmat Allah, Allah akan memberikan nikmatnya, menambahkan nikmatnya kepada kita. Dan itu implikasinya akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka barang siapa banyak bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan nikmatnya yang diberikan kepada kita. Kemudian, selanjutnya adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik. Nah, silahkan kalian kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Di situ sudah jelas sekali perintahnya, silahkan isi titik-titik di bawah ini. Ya, yang pertama ada potongan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Nah, tugasnya kalian silakan menulis artinya. Kemudian yang kedua, ada terjemahan dari potongan ayat yang artinya, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, tugasnya silakan kalian tulis ayatnya dari terjemah tersebut. Dan yang ketiga, ada potongan ayat wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, tugasnya silakan kalian tulis artinya atau terjemahannya. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian materi yang akan datang yaitu tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Jadi untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah bahwa Luqman itu seorang yang solih, yang bijaksana. Yang pertama pekerjaannya adalah seorang kayu, kemudian beliau pernah menjadi seorang tukang jahit, dan akhirnya diangkat menjadi seorang qadi atau hakim karena beliau seorang yang jujur dan bijaksana. Kemudian beliau juga merupakan putra dari Bauro bin Toreh, ya, dan beliau juga hidup di alam dunia ini selama 1000 tahun. Kemudian Bapak mengharapkan untuk materi yang akan datang silahkan kalian dipelajari terlebih dahulu di rumah sebelum materi yang akan datang dipelajari, ya. Oleh karena itu silahkan belajar dengan baik. Demikian untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.